Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilma Nijas dengan NIM C0E021013 dari Prodi Keuangan Daerah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi saya, yaitu menghitung pajak penghasilan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, materi pertama yaitu tarif pajak penghasilan, norma perhitungan pajak, dan materi ketiga cara menghitung pajak penghasilan. Materi pertama, pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. Fungsi pajak yang pertama, fungsi anggaran, fungsi retribusi pendapatan, dan fungsi stabilitas. Perbedaan pengenaan tarif pajak 2021 dan 2022. Syarat pengenaan wajib pajak bagi pengusaha yaitu bagi pengusaha yang sudah berpenghasilan di atas 4,8 M. Materi 1 lanjutan yang tadi yaitu tarif pajak penghasilan tahun 2021. Yang pertama, 5%, 0 sampai 50 juta. Tarif 15%, 50 sampai 250 juta. 25%, 250 sampai 500 juta. 30% di atas 500 juta. Nah, untuk pengenaan tarif pajak tahun 2022 mengalami perubahan, yaitu pada tarif 5% dimulai dari 0 sampai 60 juta, 15% 60 sampai 250 juta, tarif 25% 250 sampai 500 juta, tarif 30% 500 sampai 5M. Untuk tarif 35% di atas 5M. Materi kedua yaitu norma perhitungan pajak. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama. Norma perhitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya neto yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Syarat pengenaan pajak penghasilan yaitu memasukkan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memiliki penghasilan bruto 1 tahun di atas kurang dari 4,8 M, menyelenggarakan pencatatan. Yang terakhir, memperoleh penghasilan yang bersifat final dan menyampaikan pembentukan penggunaan NPPN. Materi 3 yaitu menghitung pajak penghasilan. Sumber penghasilan dari pengusaha. Yang pertama, penghasilan pengusaha dari gaji, penghasilan pengusaha dari laba, penghasilan pengusaha dari kegiatan lainnya. Contoh soal, tahun 2022 Sugi sebagai karyawan swasta PT Pantang Mundur. Yang pertama ada data diri, alamat, nomor telepon, ada kode pos, ada KLU, informasi terkait penghasilan Sugi selaku supervisor untuk PT Pantang Mundur. Yang pertama, penghasilan bruto. Yang kedua, BPJS tenaga kerja ditanggung Sugi sendiri. Ada PTKP Sugi, ada PPh 21 yang telah dipotong, nomor bukti potong, NPWP pemotong,
Soalnya, hitung PPh terutang dan PPh kurang bayar. Jawabannya, penghasilan bruto Rp250.314.760. Pengurang biaya jabatan 5% dari 6 juta adalah dari 6 juta adalah BPJS bayar sendiri 4.214.000, total pengurang 10 juta, penghasilan neto 240, PTKP kedua 67.500, PPh terutang 60 juta dari 5% menjadi 3 juta, 112.600 dari 15% menjadi 16.890.000. Total PPh terutang yaitu 19.890.000. Kredit pajak yang dipotong PPh 21 yaitu 590.000. PPh kurang bayar menjadi 19.300.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.